Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, dan biarkan Dia menguasai bertahta dalam hati kita. Dan saya juga ingin menyapa orang yang di luar sana, rekan-rekan sahabat. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi kita semuanya. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman, menyambut firman dalam hati kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, dan sehingga firman-Mu akan sampai kepada hati kami, kepada hati para pendengar kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun bentuk firman-Mu, nasihatkah, tegurankah, disiplinkah, kami akan bisa menerimanya dengan tabah dan tawakal. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan berfirmanlah melalui hamba-Mu dalam nama Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, alam perlakuan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus dilihat setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan pada tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kamu kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan, saya memberikan tema bagi kita adalah disiplin Allah membuktikan kasih-Nya. Disiplin Allah membuktikan kasih-Nya. Kadangkala ada banyak orang tidak mau menerima disiplin Allah. Sama seperti anak-anak ketika disiplin orang tuanya, dia melawan, ya. Demikian juga kadangkala sikap orang-orang percaya kepada Tuhan demikian juga. Dianggap Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, dianggap Tuhan itu lumpuh, lemah, dan tak berdaya. Dan Dia tidak akan mungkin bisa menghajar. Tapi saya mau katakan, jangan lupa bahwa Dia memiliki stenjaan. Ada sifat kasih-Nya, ada sifat yang begitu luar biasa. Dia ingin senantiasa umat-Nya dalam disiplinnya. Ada dua kata yang mau saya katakan. Disiplin itu ada bentuk negatif, ada disiplin dalam bentuk positif. Kalau disiplin dalam bahasa Yunaninya sopronismo atau sopronismos, itu berarti saving the mind. Artinya bahwa pikiran ini harus diselamatkan. Karena apa? Inilah medan laga dari pertempuran antara si jahat dan si Allah, antara iblis dan Allah. Ini apa the battle-nya di sini. Jadi ketika perang itu terjadi di pikiran kita, lalu kita mengambil keputusan apakah kita menurut Tuhan atau menurut dunia ini atau menurut iblis.
atau menurut keakuan kita. Tergantung kepada siapa yang menguasai kita, siapa yang mendominasi kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, ketika disiplin itu ada, sebenarnya sangat luar biasa. Yang kedua, disiplin itu adalah kita bisa memberikan pertimbangan yang masak-masak. Soprinismos itu berarti ada pertimbangan yang masak dalam mengambil sebuah tindakan, keputusan. Dan setelah dia mengambil itu, tahu risiko dari sebuah keputusan itu. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa ada engratia atau penguasaan diri atau pengendalian diri. Itu sebabnya ketika orang yang berdisiplin itu dapat mengendalikan dirinya, dapat menguasai dirinya. Dan yang keempat, arti yang keempat sopronismos itu adalah sopronismos, kadang-kadang kita lupa. Yang keempat itu adalah bagaimana ketertiban itu berlangsung dalam kehidupan semua manusia. Jadi keempat, apa arti yang dikatakan disiplin dalam bahasa Yunani, sopronismos itu? Kalau Anda bisa baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Allah sungguh memperdulikan kita, bahwa Allah sungguh memperhatikan kita. Nah, itu dalam bentuk disiplin yang positif. Dalam bentuk negatifnya tinggal tambah A saja. Ya, tidak tertib, ya. Tidak punya pengendalian diri, pikirannya diserahkan kepada iblis, lalu kemudian tidak memiliki pertimbangan yang matang dalam hidupnya. Dan yang mau saya katakan, ada banyak respon kita dalam menyikapi disiplin Allah ini. Tetapi saya mau katakan ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Dan saya akan memberikan contoh-contoh apa akibat dari kita menganggap remeh didikan Allah, menganggap remeh ajaran Allah, menganggap remeh disiplinnya Allah. Yang pertama itu ngambek. Ada meresponi ganjaran Allah itu dengan ngambek. Atau juga dia ngambek lalu kemudian berhenti menyembah Tuhan. Ya, ngambek dan berhenti. Ya, berhenti di gereja itu atau pindah. Satu kali saya lagi di Jawa, lalu istri saya mendengar itu dari keluarganya bahwa seorang bapak-bapak yang melayani musik di tempat ini merokok. Bagi kita itu sesuatu yang tidak boleh, orang yang pelayanan itu masih dalam hidup seperti itu. Jadi saya katakan, ingatkan dia secara perlahan-lahan, lalu dipanggil 4 mata, lalu diingatkan supaya, karena kalau dia terus merokok, dia tidak bisa melayani di mimbar, di tempat pelayanan alat-alat musik ini. Lalu dia kemudian apa yang terjadi? Dia ngambek, dia pindah, lalu kemudian ya dengan berbagai apa yang ditinggal yang tidak menyenangkan. Tetapi saya mau katakan pada akhirnya kalau orang-orang yang suka ngambek, orang-orang yang suka tidak terima teguran-teguran ilahi, maka hidupnya akan serampangan. Dan ketika hidup orang serampangan, itu akan mengakibatkan keluarga ini akhirnya hancur. Karena apa? Saling merasa dia paling hebat, paling ya begitulah. Kalau orang suka ngambek ketika diingatkan oleh yang punya otoritas untuk mengingatkan, karena saya pada waktu itu ada di Jawa. Nah, saya mau katakan kepada kita, tidak ada gunanya kita ngambek kepada Tuhan. Ya, kalau kita ngambek kepada Tuhan, merugikan diri kita sendiri, membawa dampak dalam kehidupan kita, bagi keluarga kita. Seharusnya kita sebagai orang yang diingatkan, tabah dan tawakal. Oh iya, saya memang salah ini, dan sebenarnya saya harus juga insaf. Harusnya demikian, tetapi saya nanti akan masuk ke situ. Yang kedua, kata firman Allah dengan jelas dikatakan bahwa sikap yang kedua adalah mengasihi diri sendiri, self-pity, ya. Jadi mengasihi diri sendiri. Aduh, sebenarnya saya nggak layak menerima hukuman itu. Saya pendoa nih.
Saya suka berdoa, saya berbahasa roh. Saya punya jemaat dulu suka berbahasa roh. Ya sudahlah, sukalah berbahasa roh. Sebentar dia datang, langsung disambat oleh Roh Kudus. Ya, itu. Tapi perilakunya adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Selalu ingin campur keluarga orang lain, selalu ingin campur ke urusan kehidupan orang lain, karena dia merasa kaya, merasa hebat, merasa luar biasa. Tetapi ketika dia ditegur oleh Tuhan, self-pity terjadi, mengasihi dirinya. Lalu dia bilang begini, saya nggak perlu hamba Tuhan. Saya tidak perlu orang-orang melayani saya. Saya bisa memilih hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang hebat-hebat. Artinya apa? Dia dengar kaset, dia dengar apa? Dia tidak, ini belum sebelum terjadi COVID, ya. Jadi dia tidak mau beribadah kepada Tuhan karena teguran Tuhan kepada dia. Jadi nasihat yang dia katakan kepada saya ketika saya membesukinya, kenapa Om, kenapa Tante tidak beribadah? Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya, Sebia itu, Sabia, ya. Sabia, jadi bacanya Sebia. Itu dibaca atau kalau dia ketemu B itu jadi jadi Sebia. Ada banyak aturan-aturan dalam bahasa Yunani modern, ya. Satu contoh, NT itu dibaca jadi D, misalnya Pantokratos jadi Padokratos, ya. Karena N ketemu ni ketemu taf di situ. Jadi ketika itu ketemu maka dibunyikan dengan D. Jadi makanya kadangkala ketika saya mendengar orang-orang berbahasa Yunani, ya kadangkala mohon maaf, saya sakit telinga saya. Karena apa? Ada banyak aturan-aturan bahasa yang dilanggar dalam bahasa Inggris modern. Seperti kalau dalam Inggris lama memang G itu dia baca N, ya. Kalau gamma ketemu gamma maka NG. Tapi kalau ke modern yang sekarang gamma ketemu gamma itu tetap G, ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang seharusnya diikuti oleh semua guru-guru yang mengajarkan bahasa Yunani. Sehingga satu kata itu jauh lebih penting tapi punya pronunciation yang benar. Jadi jangan mengajar tetapi tidak memberikan pronunciation yang benar. Alasannya karena ini eksegesis atau tafsir. Jadi kalau tafsir itu tidak perlu mau benar mau apa, tetapi itu. Tapi saya mau katakan, kalau orang Indonesia mungkin tidak masalah, bagaimana orang-orang yang pemilik bahasa itu. Itu sebabnya saya agak sedikit, kalau mendengar itu ada orang berbahasa Yunani, salah saya akan langsung nyahut. Nah, yang mau saya katakan adalah, bahwa kita sebagai orang yang percaya, mendapat teguran, tidak perlu self-pity bagi kita, tidak perlu mempersalahkan diri, membelas kasihan. Kenapa saya sudah baik, saya seperti orang ini, seperti saya katakan tadi. Om, kenapa tidak beribadah, Tante, kenapa? Saya beribadah, bahwa dengan pendeta-pendeta besar lagi. Saya dengar khotbah mereka, Alkitab katakan, Tante, Om, nggak boleh meninggalkan persekutuan-persekutuan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena eksedia itu artinya ibadah disertai dengan penundukan kepada Allah dengan sifat-sifat yang soleh, ya, yang sifat-sifat yang baik. Jadi dalam ibadah itu ada penyembahan bersama, ada berbakti bersama, memuji Tuhan bersama. Ini yang kadang-kala dilupakan orang. Sehingga ketika dia dapat teguran, dia bukannya malah datang kepada Tuhan dengan, ya Tuhan, saya salah, saya akan ubah. Saya melihat satu demi satu usahanya dipreteli.
yang tadinya begitu luar biasa, bisa begitu Tuhan mempreteli satu demi satu. Dari tadinya orang yang ramai, dari tadinya orang yang, ya banyaklah yang mau saya katakan. Dan saya sampai bilang begini sama dia, supaya kita satu kali datang kepada dia, bagaimana supaya bersifat jujur di hadapan Tuhan. Dia bilang sama saya, kalau kita jujur kita tidak makan, padahal ini pengusaha, banyak uangnya. Tapi kalau kepada kita dia mau menyetel, harus khotbahnya. Harus khotbah, jangan menyinggung dosa. Nggak boleh menyinggung dosa. Saya bilang, di mana ada ayat firman Allah, oleh karena karena berdosa kita masuk surga. Perlu diingatkan kepada umat. Responnya positif atau negatif terserah sama dia. Tetapi akibat dari keputusan tadi seperti saya katakan, sopronismos itu membawa akibat dalam keputusan-keputusan akibat dari disiplin itu. Kalau negatif yang dilakukannya, dia dapat negatif. Kalau dia positif yang dilakukannya, dia positif. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa nggak perlu set pity, tidak perlu ngambek, tidak perlu set pity, tidak perlu mengatakan aku nggak layak karena aku sudah memberikan persembahan seperti siapa ini? Si orang Farisi itu dengan orang berdosa itu yang berdoa, tapi orang berdosa itu berkata, oh Tuhan, aku orang berdosa, aku sadar aku orang berdosa. Ini orang, aku tidak salah seperti seorang juga ini Tuhan. Aku membayar persepuluhan, aku taat, aku beribadah, aku ini, aku itu. Semua dia katakan hal-hal kebaikannya. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang dibenarkan itu adalah orang yang mengakui dosanya dengan segala kerendahan hati, sementara orang Farisi ini pulang dengan dosa-dosa yang tetap melekat dalam hidupnya. Jadi dalam hidup ini tidak perlu self-pity, tidak perlu berbelas kasihan yang berlebihan dalam hidup kita, merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling hebat, sehingga kita bisa mempencundangi orang lain. Kita tidak perlu orang lain, kita tidak butuh pertolongan orang lain. Hei, hentikan! Saya sebenarnya mau katakan ini, bahwa tidak ada gunanya melawan Allah. Seringkali saya katakan tidak ada seorang pun yang dapat menang melawan Allah. Saya sedih sebenarnya kalau ada orang-orang yang bertentangan dengan Tuhan. Saya sedih sebenarnya, saya menangis kalau orang-orang yang orang-orang seperti itu. Dan bukan hanya menangis, saya bisa berdoa dan berpuasa itu nangis di hadapan Allah. Seperti kalau itu sudah berhubungan dengan saya, misalnya jemaat saya sakit atau orang sakit, atau jemaat saya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saya sadar saya tidak bisa mengingatkan manusia, dan saya sadar tidak bisa memperingati manusia. Dan apalagi ini masalah istrinya dua. Satu kali saya berdoa dan berpuasa setelah 3 hari 3 malam, saya belum berbuka pada waktu itu. Saya datang kepadanya, saya sadar bahwa ini harus dihadapi dengan, ini tidak lagi perlu dengan baik-baik, dengan lembut-lembut. Orang seperti ini sudah harus dihajar dengan kebenaran firman Allah. Lalu sampai saya, pas dia yang ketemu dengan saya, lalu saya bilang kepada dia, tidak layak kamu pakaian dua. Tapi dia terus langsung ngerti. Saya juga nggak pernah pikirkan bahwa itu pakaian dua dari mana. Padahal istrinya yang dua, bukan pakaiannya. Pakaiannya lebih dari dua. Tapi saya pada waktu itu, oleh hikmat Allah, mengatakan itu. Lalu dia berkata, apa yang akan salah? Pisahkan satu. Dan engkau tetap harus mempertahankan istrimu yang lama. Dan akhirnya dia cerai dengan yang baru. Karena hasil dari penipuan. Dia menikah lagi di Jawa. Pria-pria, kalaupun engkau bekerja di sana sini, ingat, jangan menipu dirimu, jangan menipu keluargamu, jangan menipu anak-anakmu, jangan menipu Tuhan, jangan menipu jemaat Tuhan. Satu kali apa yang kau lakukan akan terbongkar juga. Ingat itu. Jadi tidak perlu engkau menyembunyikan kejahatanmu. Kalau engkau melakukan itu, bertobat.
Jangan biarkan sampai hukuman Allah datang kepadamu. Jangan biarkan sampai hajaran Allah datang dalam hidupmu. Jangan biarkan itu. Yang ketiga kata firman Allah adalah, tadi setelah mengambek atau mundurkan diri dari Tuhan, mengasihi Tuhan, marah kepada Allah. Wah, ini kalau sudah marah, kita ingat marah, ini bahaya. Ini dekat dengan jantung kematian. Kita ingat bagaimana seseorang, dia baru sakit, lalu dia sembuh. Kemudian pada hari dia sembuh, pulang dari rumah sakit, ibunya larang supaya dia jangan pergi, karena sudah terlalu banyak biaya oleh karena hal-hal yang kecerobohan itu. Ibunya melarang, ibunya ditampar karena melarang dia keluar. Ayahnya melihat ayahnya membela, mencambuk sebagai mana orang tua yang seharusnya. Tapi anaknya masih 22 tahun apa berapa. Dia sudah tua, lalu kemudian dia lawan ayahnya, dia tumbangkan ayahnya, lalu dia cungkil mata ayahnya, dia bunuh ayahnya. Perbuatan yang sadis. Marah kepada Tuhan. Kalau marah kepada orang tuanya, menasihati dia sampai berbuat seperti itu. Marah kepada Tuhan, akhirnya dia sudah kita lihat banyak di YouTube marah kepada Tuhan, akhirnya dia menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Macam-macam dia perbuat. Itu orang-orang yang marah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah karena dia tidak dapat berkat, ada karena tidak dapat berkat. Saya kenal tapi sudah almarhum, ya. Karena saya kenal orang itu, ya. Padahal ketika kita bicara dengan dia empat mata, kata-katanya cukup lembut. Tapi ketika dia sudah berada di luar sana, dia kecewa karena apa? Merasa kok saya jadi hamba Tuhan, ekonomi saya nggak cukup, nggak bisa apa-apa. Ya. Lalu kemudian dia hijrah dan hidupnya sangat keterlaluan. Kalau ukuran kita sebagai orang percaya, itu sangat keterlaluan. Tetapi dia tetap melakukan, bahkan sampai pada akhirnya dia menantang, memantati. Udah tahu siapa itu kan? Memantati, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Tuhan mengambil dia. Yang mau saya katakan, tidak perlu marah sama Tuhan. Seperti anak itu marah sama orang tua sampai membunuh, itu masih. Ini di Bekasi atau di mana ini? Saya lupa peristiwa, tetapi ada beberapa peristiwa yang saya dengar di YouTube. Bagaimana ayahnya, keluarganya semua dihabisi. Dan harta-hartanya dijual. Ketika adiknya baru pulang dari satu kota karena dia merantau, dia tanya di mana bapak ibunya, dia bilang oh lagi apa. Cuma dia nggak sadar bahwa dia tidak pernah ayahnya berkata ada tempat di situ. Tapi kemudian akhirnya dia juga dihabisi malam itu. Beberapa satu keluarga itu habis. Karena pembagian harta yang dianggap oleh bapaknya itu sudah seimbang. Tapi dia bilang tidak. Dia ingin menguasainya semuanya. Dia marah kepada bapaknya, dia pukul bapaknya, dia kampak bapaknya. Hanya karena harta. Ini manusia-manusia biadab. Manusia-manusia yang dikuasai oleh iblis hawa nafsu dan keserakahan. Yang pada akhirnya ya, saya berharap orang-orang seperti ini ya nggak perlu kasih hidup lah. Memang harus ada roh pengampunan. Tetapi daripada menghabiskan orang lain lagi, nanti kecanduan. Tapi yang mau saya bilang, jangan pernah marah. Kalau engkau dinasihati oleh Tuhan, jangan pernah marah. Meninggalkan dia seperti apa tadi, berhenti dari, kalau itu kan berhenti.
Ya, dia pindah ke satu tempat yang saya katakan tadi di depan. Kalau ini dia hijrah sama sekali meninggalkan Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan juga, enggak Yesus sebagai Tuhan bagi saya. Memangnya kamu siapa? Kalau engkau Yesus Tuhan, ini aku. Melawan sejadi-jadinya. Bukan berarti Allah tidak mampu bumi hanguskan dia pada saat itu juga. Bukan berarti kalau kita melawan seperti itu, bukan berarti kalau Allah belum menjawab, bukan berarti Allah itu Allah yang tidak maha kuasa. Dia tetap Allah maha kuasa, tapi dia menantikan ada saat di mana Tuhan harus bertindak. Jadi jangan pikir Tuhan itu abai. Tapi kalau engkau diingatkan, mungkin melalui sahabat, mungkin melalui orang lain, mungkin melalui sampai berulang-ulang kamu diingatkan tidak, itu pasti kamu terima itu. Pasti. Tapi Tuhan tidak akan langsung supaya aku dilihat maha besar, maha kuasa, tidak. Dia mencintai hidup. Allah datang bukan untuk menghukum manusia. Allah datang ke dalam bumi ini untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghukumnya. Tetapi kalau engkau tetap hidup dalam pemberontakanmu, tetap hidup dalam pembangkanganmu, tetap hidup dalam kuasa hawa nafsu itu, dalam kuasa setan itu. Memang setan itu kan apa pekerjaannya? Menentang, melawan, kan itu kan. Menipu, berbohong, membunuh, membinasakan, itulah pekerjaannya. Dan itulah pekerjaan orang-orang yang betul-betul dinasihati oleh Tuhan, tidak mau. Sementara kalau Alkitab katakan, kalau dia anak yang benar-benar insaf, sadar, dia mendapatkan manfaat. Dia memang awalnya duka cita, tetapi setelah itu dia sadar, dia mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan anak-anak apa yang tidak diingatkan, itu hanya anak-anak gampang, anak-anak sembarangan. Saya mau katakan begini, ketika engkau bagi keluarga-keluarga muda, saya mau ingatkan, jangan sampai membiarkan anakmu dalam kehidupannya sendiri. Saya punya anggota, ya, saya sudah melihat bagaimana orang tuanya menyembunyikan segala kesalahan-kesalahannya, perbuatan-perbuatannya yang seharusnya harus dibongkar. Bahkan saya sebagai pendetanya pun tidak bisa mendeteksi. Sampai sudah kejadian fatal baru akhirnya dia bercerita. Tidak ada gunanya. Dan pada akhirnya marah kepada Tuhan. Kenapa begini, kenapa begono? Ya sudahlah itu, ya. Dan pada akhirnya saya katakan, anak ini membuat susah keluarganya, membuat susah orang tuanya, dan saat ini sedang berada di penjara. Kalau saya berkhotbah ini, dia sedang berada di penjara. Yang mau saya katakan adalah, jangan pernah marah terhadap Tuhan. Jangan akan pernah menang. Jangan mau karena engkau apa lalu melawan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan, melawan dosa, melawan melawan Tuhan, melawan firman-Nya, melawan Roh Kudus, melawan Allah dalam hidup. Seharusnya yang keempat ini harus menjadi bagian kita. Satu kali saya diberi tanggung jawab, yang keempat ini adalah berterima kasih dan kembali mengasihi Allah. Ya, satu kali saya diberikan oleh seorang hamba Tuhan sebuah tugas untuk melaksanakan tugas itu. Dan saya sudah katakan iya, lalu kemudian saya tidak melaksanakan itu. Ketika saya tidak melaksanakan itu, ini orang bukan sedikit. Dia marah-marah. Saya hanya bilang begini, maaf, salah om, maaf, salah om, maaf, salah om. Tidak ada kata selain itu, maaf, salah. Tapi jauh di lubuk hati saya berterima kasih. Karena apa? Betapa orang ini sangat bertanggung jawab. Tidak ada orang yang diinginkannya tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan itu.
Dan sejak itu saya katakan, walaupun saya sebenarnya waktu itu juga sudah percayakan tugas ini kepada teman saya, dia sudah ACC, karena saya ada pelayanan keluar pada jam yang sama. Dan kemudian apa yang terjadi, dia tidak lakukan, dan itulah yang terjadi. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun, saya juga tidak menyerang dia, cuma saya katakan, terima kasih temanku, kamu mengatakan ya, tetapi kamu tidak lakukan. Terima kasih. Tapi ini menjadi sebuah peringatan keras bagi saya, dan itu membuat saya setiap kali beliau memberikan tugas kepada saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa harus memberikan beban lagi kepada orang lain. Dan Anda tahu, saya bersyukur karena apa? Ya, saya kalau dibilang golden son-nya ya bolehlah, anak emasnya. Orang lain belum dapat sepeda, saya sudah dapat sepeda. Orang lain sudah belum dapat motor, saya sudah dapat motor. Dalam waktu yang relatif singkat. Saya hanya bilang, minta kepada Bapa. Kalau Bapa kita senangkan, Bapa surgawi mampu menggerakkan Bapa-Bapa di dalam dunia ini. Dan saya bersyukur bahwa di masa itu juga saya bisa mengirim sesuatu kepada orang tua setiap bulan. Hanya untuk membeli susu yang selama ini saya sadar saya makan susu enak-enak, makan buah. Tapi bagaimana orang tua saya? Itu sebabnya saya katakan saya tidak bisa ini sekedar beli susu. Saya sadar tidak bisa membalas jasa orang tua itu. Beli susu dan beli buah. Nah, kita bagian keempat ini. Jadi kalau ditegur itu jangan marah. Apalagi yang sudah memberikan otoritas itu kepada, yang sudah berotoritas atas hidup kita, yang memberikan hidup, kata firman Allah. Ketika kita taat, ada 4 hal yang saya catat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Wow. Di dalam kekudusannya kita dapat bagian. Wow. Kan luar biasa. Sebagaimana bacaan di dalam ayat yang ke-10 itu. Kita mendapatkan kebaikan, lalu kemudian ada buah-buah kebenaran yang di dalam kehidupan kita. Buah-buah kebenaran itu, ya artinya begini, menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kemudian dikatakan memberikan rasa damai. Wow, ini. Jadi kalau orang sudah tadi, ingat ya, satu kali saya mengingat sebuah pernikahan orang yang hidup kumpul kebo gitulah. Ini dari luar. Dan kemudian saya ada lagi pelayanan di Senggigi. Lalu saya tanya, ini istrinya apa enggak? Oh, enggak. Ya, jadi kenapa bisa gitu? Terus saya khotbah dia, saya injili dia. Dan kemudian tahun depan dia datang lagi. Dia telepon saya akan datang ke Lombok, saya ingin melakukan pernikahan. Dan kemudian pendek cerita, setelah melakukan semua beres, ya, saya memberkatinya. Lalu kemudian besoknya saya datang sama dia di sebuah hotel di Seraton, ya. Lalu dia bilang begini sama saya, inilah hidup yang paling saya rasakan damai. Biasanya kalau saya melakukan seks, saya akan merasa dituduh terdakwa. Terus saya bilang, karena Anda berani membereskan pernikahan Anda. Jadi tetap jaga kekudusan Tuhan. Dia bersuka cita, dia sangat gembira. Karena apa? Karena rasa tertuduh, rasa bersalah itu, dosa itu sudah berlangsung. Jadi yang mau saya bilang adalah, kalau kita ditegur oleh Tuhan, jangan mengeraskan hati. Mari kita buat sebuah contoh seperti Daud. Diingatkan oleh Tuhan, dia dengan teachable menerima. Dan pada akhirnya kita tahu, Tuhan sangat menghargai, walaupun banyak kesalahan-kesalahan Daud. Tetapi Anda harus ingat bahwa dia mengatakan dengan jelas, Tuhan mengatakan dengan jelas kepada dia, kepada kita hari ini, bahwa dia adalah orang yang sesuai dengan hatinya di zamannya.
Jadi orang-orang yang teachable, orang-orang yang tidak marah ketika dia bersalah diingatkan, dia tidak marah. Itu adalah orang yang berjiwa besar. Dia tahu dia salah, walaupun Daud itu seorang yang berkuasa, tetapi dia dinasihati oleh Nabi Nathan, dia tidak marah, tidak menghukum Nathan, tetapi dia betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Dia insaf, dia sadar, dan dia bertobat. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 13 dia berkata, inilah orang yang sesuai dengan hatiku. Jadi kalau orang sesuai dengan hati Tuhan, wow. Dan saya mau berkata, saya ingin juga berkata, Tuhan satu kali berkata, inilah orang yang sesuai dengan hatiku. Ada dua kata yang saya rindukan dari Tuhan. Sabaslah kau, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Jadi dia juga, aku sudah mengetahui bahwa engkau adalah orang yang hidup berkenan di hadapanku. Jadi kalau kita sebagai orang percaya berada dalam hidup ini, saya mau katakan, ingat, disiplin Allah bukan untuk menghancurkan hidup Anda. Disiplin Allah bukan untuk meruntuhkan hidup Anda. Disiplin Allah bahkan untuk membuat Anda lebih bergairah kepada Tuhan, lebih mendapatkan sesuatu dari Tuhan, agar Anda terus berada on the track-nya Tuhan. Itu maksudnya disiplin Allah. Jadi kalau itu kita lakukan dengan kesadaran tinggi, terimalah keempat berkat tadi. Satu lagi yang saya mau katakan kepada kita adalah memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita tidak abai terhadap peringatan Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya tidak akan perpanjang firman Allah. Kiranya disiplin Allah bukan kita buat menjadi momok, tapi kita buat menjadi sesuatu yang sangat melegakan bagi kita. Seperti seorang anak yang dimarahi oleh orang tuanya, tetapi walaupun pada mulanya dia berduka cita, tetapi pada akhirnya dia bersuka cita. Demikian harapan Tuhan bagi kita. Kalau kita pun mungkin saat diingatkan oleh Tuhan, kita mungkin sedih, susah, tetapi kalau kita masuk dalam hal yang lebih dalam lagi, kita harus mengatakan, terima kasih Tuhan, aku mau kembali kepada kasih. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa mau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami Bapa di surga. Terpujilah Engkau, dan biarkan firman-Mu menguasai hati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, di masa tenang ini, masa kampanye ini, masa tenang, kami berdoa sekiranya Tuhan Allah terus memberikan ketenangan di dalam bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sehingga masa tenang ini tidak dikotori oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari segala perbuatan-perbuatan kekacauan itu Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami hancurkan semuanya itu. Terima kasih, sehingga masa minggu-minggu tenang sebelum menuju tanggal 14, betul-betul kami menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala pertolongan Tuhan, sampai kami bisa hadir di tanggal 14 itu. Doa dan harapan kami pada tanggal 14 itu, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong untuk menyatakan diri memilih siapa yang harus dipilih, terserah dengan mereka. Dan kami juga berdoa supaya tidak ada yang golput Tuhan Bapa di surga, tapi melakukan hak suaranya demi keberlangsungan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Dan kami juga berdoa kalau engkau sakit, saya mau doakan, dan apapun sakit penyakitmu, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit dan tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Kita sepakat untuk mendoakan, dan ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kalau engkau orangnya, mari angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang mengangkat tangan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi mereka. Kiranya segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu, oleh perkataan-Mu mereka sembuh, dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan saat ini juga dalam nama Yesus.
Karena Engkau yang sudah berkata, lenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Usir setan-setan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kesembuhan Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima kesembuhan daripada Allah. Bagi engkau yang mengalami masalah dalam hidupmu, angkat tangan, kedua belah tanganmu, menyerah kepada Tuhan. Ingatlah Tuhanlah solusi, Tuhanlah jawaban dalam setiap persoalan. Tidak ada, kalau Anda sering membaca firman Allah, maka Anda akan seringkali disuguhkan bagaimana Allah mendemonstrasikan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, atau ketika bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, tapi ketika mereka berteriak kepada Tuhan, selalu ada jawaban yang Tuhan berikan bagi mereka. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa di surga, ulurkan tanganmu kepada tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan mereka menyerahkan persoalan mereka, hidup mereka, masalah mereka ke dalam tangan pengasihan Bapa, penderitaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu dalam nama Yesus. Kuatkan mereka, topang mereka, tolong mereka, dan selesaikan masalah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima pertolongan Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Sehingga sebagaimana firman-Mu, aku menyertai dia di dalam kesesakannya, dan aku akan menjawab dia, mereka boleh nikmati. Terima kasih, kami bersyukur. Mazmur 91 ayat 15 itu boleh menjadi bagian mereka, atau Mazmur 50 ayat 15, bersulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan kami percaya engkau bisa melakukan itu Tuhan. Dan bagi Anda yang mau percaya kepada Yesus, mau menerima Yesus, kalau engkau mendengarkan khotbah ini, kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikuti doa saya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, tapi hari ini saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampuni aku, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah. Dan hamba yakin dan percaya Engkau telah mengampuni. Sekarang aku menjadi anak, mendapatkan kehidupan yang kekal dan mendapatkan kuasa-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat bagi Anda, dan bagi Anda yang orang-orang muda, kami doakan mereka supaya kreativitas dari Tuhan ada dalam hidup mereka. Apapun yang mereka coba untuk menggapai di dalam mimpi-mimpi mereka, Tuhan, biarkan Engkau bertata, dibiarkan bertata terlebih dahulu di hati-Mu, di hati mereka Bapa di surga, sehingga mereka tahu perbedaan antara ketika Allah mengendalikan hidup mereka dan ketika mereka yang mengendalikan hidup mereka, sehingga mereka tahu perbedaan yang sangat mencolok itu Bapa di surga, sehingga kekuatan-kekuatan Tuhan, pengharapan-pengharapan baru Tuhan berikan kepada mereka, oleh karena Tuhan yang mengendalikan hidup mereka, yang menguasai hidup mereka sepenuhnya. Terima kasih. Dan mereka-mereka yang ada di partai politik, Tuhan menolong mereka, takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih para pelajar yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi yang masih sekolah, Kau mencukupkan segala biaya-biaya mereka yang mau mencari pekerjaan. Tuhan tolong semuanya dan mendapat pekerjaan yang baik, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, sehingga Tuhan kemuliaan diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan kuat kuasa daripada Yesus Kristus, dan kiranya Bapa yang baik itu akan terus menyatakan kasih dan persekutuan daripada Roh Kudus itu menyertai kita kemanapun kita pergi dalam perjalanan hidup ini. Kekuatannya, urapannya, dan kuasanya senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.